Karena eksperimen tidak selalu berakhir dengan hasil yang diinginkan atau yang diharapkan, kita terpaksa memilih makhluk lain yang bisa dijadikan subjek dalam eksperimen. Dan seperti yang diketahui oleh semua orang, hewan paling populer yang berperan sangat penting dalam bidang penelitian adalah tikus. Tikus digunakan dalam eksperimen untuk segala hal, mulai dari menemukan formula obat kanker sampai menguji suplemen makanan. Bahkan Foundation for Biomedical Research menyatakan jika 95% dari semua hewan yang digunakan di laboratorium adalah tikus. Terus kenapa hama ini menjadi pilihan para ilmuwan di bidang sains dan penelitian? Check this out. Pertama-tama, tikus adalah makhluk kecil dan karenanya mudah ditampung, sangat mudah untuk menangani, mengangkut, dan bereksperimen dibandingkan dengan hewan lain yang lebih besar atau tidak bisa diprediksi. Selain itu, tikus bisa dengan mudah beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Mereka juga bereproduksi dengan cepat dan memiliki umur pendek sekitar 2-3 tahun. Sehingga beberapa generasi tikus bisa diamati dalam waktu yang relatif singkat sebelum memberi jalan kepada generasi berikutnya. Bahkan harga tikus juga relatif murah dan bisa dibeli dalam jumlah banyak dari produsen komersial yang khusus membudidayakan tikus untuk keperluan penelitian. Yang lebih penting lagi, tikus biasanya cukup jinak dan sulit marah, sehingga mudah ditangani oleh para peneliti. Tikus lebih disukai dalam hal penelitian karena sangat mirip dengan manusia dalam hal genetika, biologi, dan perilaku. Ingat ya, perilaku. Perilaku yang rakus mungkin. Menurut Museum Sains Scotland, tikus berbagi 90% gennya dengan manusia. Dengan demikian, tikus merupakan cara terbaik untuk menguji sifat interaksi gen yang berbeda pada manusia. Selain itu, banyak sistem tubuh tikus yang digunakan dengan cara yang sama seperti manusia, sehingga lebih mudah mempelajari efek semua jenis obat dan obat-obatan pada tubuh manusia. Menurut Jenny Heliski, perwakilan dari National Institute of Health, tikus adalah mamalia yang berbagi banyak proses dengan manusia dan cocok digunakan untuk menjawab banyak pertanyaan dari penelitian. Hanya dalam 2 dekade terakhir, kesamaan ini semakin kuat. Fakta lainnya tentang tikus adalah kenyataan jika mereka bisa dimodifikasi secara genetik. Ilmuwan bisa menghidupkan atau mematikan gen tertentu pada tikus untuk melihat bagaimana perubahan ini mempengaruhi tikus. Jenis tikus dengan gen yang berubah ini dikenal sebagai tikus knockout dan sangat membantu dalam menentukan bagaimana gen tertentu bisa menyebabkan penyakit tertentu. Ada jenis tikus lain yang disebut tikus transgenik yang dikembangbiakkan setelah DNA asing ditanamkan di dalam tubuhnya. Tikus semacam ini bisa membantu dalam memetakan model penyakit tertentu yang terjadi pada manusia. Sebagian besar tikus yang digunakan dalam tes medis adalah dari spesies ras yang sama. Hal ini agar selain berbeda jenis kelamin, tikus-tikus ini hampir identik secara genetik. Ini pada gilirannya membantu menghasilkan hasil tes medis yang lebih seragam. Menurut National Human Genome Research Institute, hewan ini juga merupakan hewan penelitian yang efisien karena anatomi, fisiologi, dan genetikanya dipahami dengan baik oleh para peneliti. Dan dengan ini, alasan perubahan perilaku atau karakteristik tikus bisa dengan mudah diketahui. Menurut FBR, beberapa tikus yang dikenal sebagai tikus kelemahan imun kombinasi parah atau SCID secara alami lahir tanpa sistem kekebalan dan dengan demikian bisa berfungsi sebagai model untuk meneliti jaringan manusia yang normal dan ganas. Beberapa contoh gangguan dan penyakit manusia yang menggunakan tikus sebagai modelnya antara lain tekanan darah tinggi, diabetes, katarak, kegemukan, kejang, masalah pernafasan, tuli, penyakit Parkinson, penyakit Alzheimer, kanker, fibrosis kistik, HIV dan AIDS, penyakit jantung, distrofi otot, dan cedera syaraf tulang belakang. Hewan ini juga digunakan dalam studi perilaku, sensorik, penuaan, nutrisi, dan genetik, serta pengujian obat yang berpotensi mengakhiri kecanduan narkoba.
Bagaimana menurut kalian? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di next video.